Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman NDPers dan kader-kader sekalian, ada pertanyaan yang sering diulang-ulang tanyakan kepada kami. Sebenarnya formula yang benarnya bagaimana sih? Apakah iman, ilmu, dan amal, atau ilmu dulu baru iman, baru kemudian amal? Jadi perdebatan ini terjadi walaupun sebenarnya tidak penting-penting sekali, tetapi kalau sudah diputar-atik sampai membuat orang berpikir, ini menjadi penting untuk dijawab. Kenapa sekelompok orang atau sekelompok kader cenderung berpikir iman, ilmu, amal? Kenapa yang satu lagi mengatakan bahwa yang benarnya adalah ilmu dulu, baru kemudian iman, baru kemudian amal? Begini, jawabannya begini. Dua-duanya benar, tergantung perspektif apa yang digunakan. Kalau dalam perspektif yang sudah umum diperkenalkan dalam NDP, bahwa NDP itu kan resumenya, kesimpulannya kan 3 nilai utama itu: iman, ilmu, dan amal. Maksudnya apa sih? Iman itu artinya keyakinan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan itu ya tentu harus dibuktikan, gitu kan, sampai melahirkan keyakinan yang betul-betul yakin, yang hakul yakin. Karena level keyakinan, keimanan itu bertingkat. Ada yang mulai dari ilmu yakin, secara hipotetis kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemudian ainul yakin, secara observatif kita mulai bisa menyaksikan, mengalami musyahadah, penyaksian batiniah, sampai kepada level hakul yakin, terjadi perjumpaan dengannya secara langsung dan terjadi keterintegrasian dengan wujud yang maha tinggi itu, sehingga disitulah lahir keimanan yang sudah konfirmatif, yakin. Jadi tahap pertama beragama ya iman, gitu ya. Setelah lahir iman, kan tidak boleh sekedar percaya, kemudian harus, karena kita ditugaskan ke dunia untuk mengelola dunia, melakukan amal saleh, kerja-kerja kemanusiaan secara maksimal. Tentu pekerjaan itu tidak akan efektif berhasil, akan terjadi sesuatu yang disebut dengan ihsan, pola-pola yang bijak, yang wise, yang indah dalam dalam membangun, kalau kita nggak punya ilmu. Dan ilmu itu macam-macam. Ilmu yang bersifat profesional, kita menekuni bidang tertentu, lalu betul-betul mendalaminya, lalu menggunakan ilmu itu untuk kerja-kerja kemanusiaan, menyelesaikan masalah-masalah di tengah umat, termasuk ilmu-ilmu yang bersifat strategis dan taktis. Jadi begitu, iman, yakin pada Tuhan, confirm, hak. Lalu kita butuh ilmu, pemahaman tentang dunia ini, cara bekerja, cara memahami lingkungan kita, baru kemudian kita melakukan kerja-kerja secara efektif. Jadi itu summary-nya daripada NDP, iman, ilmu, dan amal. Jadi sudah benar resume yang disampaikan dalam NDP. Lalu bagaimana dengan pendapat satu lagi yang mengatakan bahwa yang benar itu adalah ilmu dulu, kemudian baru iman, baru amal? Apakah ini salah? Enggak, benar juga. Sebenarnya kelompok mazhab yang berpikir bahwa ilmu dulu baru iman, ini sebenarnya lebih spesifik pada ranah tauhid. Ranah tauhid, karena sering sekali dalam NDP itu kan perdebatan, permulaan diskusi dimulai dari bab 1 kan, dasar-dasar kepercayaan atau terkait dengan esensi ketuhanan. Jadi untuk masuk kepada pemahaman esensi ketuhanan itu kan nggak bisa langsung yakin. Kita yakin itu adalah sesuatu yang diperoleh setelah kita menempuh beberapa tahapan epistemologis. Jadi upaya membuktikan Tuhan itu ada secara konfirmatif, secara hakul yakin, bahkan sampai pada tahap rujuk, berjumpa dengan dia, itu ada stagesnya. Stages itu adalah dimulai pertama manusia itu sebagai makhluk percaya
kita punya kemampuan berpikir filosofis, logis. Apakah Tuhan itu ada? Dan itu melahirkan jabaran-jabaran atau jangkauan-jangkauan awal untuk memahami Tuhan pada variabel-variabel definitif awal. Jadi coba memahami konsep-konsep. Dan itu masih sifatnya ilmu yakin. Sampai tahap selanjutnya kita menempuh lagi beberapa tahapan epistemologis lagi untuk membuktikan dari ontologi Tuhan itu lewat langkah-langkah metodologi keilmuan yang lebih tinggi lagi, sampai juga lewat metode-metode irfani misalnya. Jadi semua itu adalah metode-metode keilmuan. Jadi lewat metode-metode burhani, teks, argumentasi, lewat definisi-definisi, konsep-konsep, kemudian pembuktian-pembuktian yang bersifat iluminatif, barulah pada tahap selanjutnya itu lahir keyakinan tentang Tuhan, karena sudah bisa membuktikan Tuhan itu ada. Jadi iman itu lahir setelah proses pembuktian lewat metodologi keilmuan yang valid. Makanya ilmu dulu, baru kemudian lahir iman. Dan setelah itu baru bagaimana mengaplikasikan iman ini dalam konteks yang sifatnya aksiologis, menerapkan Tuhan yang sudah diperoleh lewat pencapaian metodologi keilmuan diaplikasikan dalam ranah sosial lewat penegakan keadilan sosial, ekonomi dan sebagainya. Itulah disebut dengan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.